itu harus berani jihad, meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Fajiron, apik celek. Terus ini penting, ini bukan sekedar dawai ulama tapi dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hitung saja ya. Kalau berkali-kali ngaji ini di Jogja, di depan para dosen, di depan para akademisi. Kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon Muhyiddin di Jogja yono intelek waras terus punya riwayat ya. Intelek waras terus punya riwayat. Karena ini agama butuh riwayat. Kita hitung saja misalnya. Saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam lah. Karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya paham komunis, partai komunis ya, paham komunis, entah berpartai atau tidak, itu tidak penting, yang penting paham apa? Komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh, dari segi logika rasional ya aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh, karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibin wujud. Nah. Terus kemudian ada kup militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu gak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilah-pilah. Cek lagi apik, cek elek, wong ini konteks baik memberantas komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena apa itu. Misalnya terus negara membuat tab MPR, komunis dilarang di Indonesia. Kita pokoknya seneng. Orang usah kayak ngoleksi. Sungguh tab kudu wong soleh. Sungguh tab kudu sholat terus. Serah penting menurut pokoknya anggar barang apa baron karena fajiron, karena kita punya kepentingan. Sementing ada tab anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa imam itu harus soleh, harus apa, itu keliru, ngaji ini rahatan. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu toha, karena wis rahatan diomong rohat. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh. Butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus. Kemudian yang nopang siapa saja, baron kana fajiron. Kayak tadi misalnya ada tab anti komunis. Kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak tab komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima ya. Kalau kamu nunggu yang soleh, orang soleh itu jumlahnya berapa? Wes jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan tab MPR. Misalnya Rob ini kan presiden Zaker. Apa dia ikut godok di tab itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau senang-senang paling dagep preman malah. Kok pikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji ya. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada tab anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Meskipun orang-orang ini wong macam-macam, bisa baron kana apa sih? Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang sholat. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang sholihah. Kalau nggak diundangkan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiran. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya. Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia yang kritik. ASEAN semuanya yang kritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia. Andai kan dipungut suara pakai polling, kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non-Muslim. Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan.
Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas kamu dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting. Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron kana al-bajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kaidah seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, tapi berdasar apa? Riwayat. Ya taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat. Intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aniaya. Yang muslim 1 ra'ub. Ya harus setuju, masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan? Yang non muslim punya tema baik, yang muslim menolak tema itu malah saraf tuh. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua, masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Nggih kados maling pun menolak maling, jajal maling saiki malingi. Maling bar nyolong sepeda motor terus colong. Nak milu, wancuk sepeda motor. Gitu. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi ya menolak maling. Jajal long sing biasa zina bojone didemeni rok menak raga. Mesti gak terima. Mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak maling, yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya. Gitu loh. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang Islam, itu saraf, itu enggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Paham ya? Terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa? Manusia juga sering dengan apa? Fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, apa? Waras.